Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel edukasi ringan yang insya Allah membuat hidup kita lebih bermanfaat. Halo guys, kali ini alhamdulillah tanggal berapa Mas Ali? 1 Januari. 1 Januari. Hari ini adalah 1 Januari dan ini adalah tahun baru. Berarti kita di penghujung tahun 2020 dan awal tahun 2021. Oke, sebelum keterangan selanjutnya guys, saya menyapa kepada kalian semua. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT dan tentunya hati kita akan tentram, hati kita akan tenang, dan doa-doa kita, harapan kita mudah dikabulkan oleh Allah SWT. Amin. Oke. Kali ini saya ditemani Mas Ali. Halo Mas Ali, assalamualaikum. Sayang. Salam. Oke. Di tahun 2020 ini guys, harapan kita adalah kita lebih semangat. Semangat dalam apa Bang? Yang pertama adalah semangat dalam belajar untuk menjaga kesehatan kita. Karena memang tahun ini adalah tahun yang tidak ringan untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Kenapa Bang? Karena seperti ketahui bahwa hampir 1 tahun kita dalam kondisi pandemi. Dan ini adalah PR buat kita, PR untuk kita menjaga keluarga kita, anak dan istri kita. Oke? Untuk itulah pada kali ini saya agak serius Bang. Saya bakil. Saya agak serius karena saya pengen mengawali tahun ini dengan satu edukasi ringan yang sangat-sangat penting. Apa itu Bang? Yaitu tentang saya akan sebisa mungkin sesuai dengan pengalaman saya, itu adalah mengupas tentang penyakit MAH khususnya dan juga asap lambung. Oke. Kenapa Bang kok harus MAH yang dibahas? Ya. Kenapa? Karena hampir kali ini guys ya, hampir semua orang merasakan yang namanya sakit MAH. Ya. Dan MAH hari ini juga asam lambung ya, ini luar biasa guys. Banyak yang sampai membahayakan jiwa kita karena penyakit MAH ini. Oke. Jadi ini yang pemahaman kita yang paling awal. Sebetulnya menurut pengetahuan yang saya alami, MAH itu apa Bang penyebabnya? Oke, jadi gini. Menurut pengalaman saya, MAH ini diawali dengan yang disebut dengan pikiran. Oke, jadi pikirannya lah awalnya. Kenapa? Ketika pikiran kita ruwet, pikiran kita sedang kacau, ya, maka kita tidak lagi bisa mempunyai kebiasaan makan yang teratur. Nah, ini awalnya. Oke. Berarti ketika orang sudah mulai tidak mempunyai kebiasaan makan yang teratur, maka disinilah ada penurunan daya tahan tubuh. Nah, jadi awalnya begitu. Makanya ketika dokter bilang, oh ini pikiran, betul memang pertama pikiran. Maka dengan pikiran itu kita kurang nafsu makan tidak teratur. Makan tidak teratur lah, celakanya kita jadi daya tahan tubuhnya kita akan menurun. Nah, terus apa? Setelah daya tahan tubuh kita menurun, maka yang pertama kali diserang adalah lambung. Kenapa Bang? Ya, karena saya mohon maaf, saya teruskan di rumah karena ketika di luar ternyata karena ini sudah waktunya maghrib, maka kita ada suara kilok ya. Jadi kenapa kok lambung dulu yang diserang? Ya karena lambung dulu yang jelas ada lukanya pertama kali ya. Kenapa ketika kita tidak teratur makan karena pikiran kita, maka ketika asam lambung keluar ya, yang seharusnya kita makan dan tidak makan, maka di situ akan luka. Nah, disitulah mulai ada yang disebut dengan MAH karena ada luka di dalam lambung. Dan
Lama-kelamaan menjadi luka yang besar, namanya tukak lambung. Oke, gitu. Oke. Nah, keadaan ini ya. Ketika masih nyeri sedikit di lambung. Lambung ini tempatnya kalau di tubuh kita, ini di ulu hati. Nah, di sini. Kecil hatiku loro. Ini adalah lambung ya. Di tengah-tengah sini. Terasanya orang bilang, kalau orang Jawa, hatiku loro, itu sebenarnya lambung ya. Orang yang kena mah. Awal dari mana? Ketika ini dibiarkan, maka lama-kelamaan akan sakit, dan sakitnya luar biasa dan bisa sampai pusing. Dan maaf, seperti pengalaman ini yang mau saya sampaikan bagaimana triknya. Ibu saya sendiri, ya, itu ketika lambungnya sakit dan karena itu sudah kronis, sudah lama, minum air putih aja sakit. Nah, ketika kondisi seperti ini, maka luar biasa pengaruh lambung. Ketika orang sakit apa aja, minum obat nggak bisa karena sakit. Ketika makan apa aja nggak bisa karena sakit. Nah, lalu ketika kondisi demikian, maka tidak jalan yang terbaik adalah kita periksa ke dokter, dan biasanya akan diberi obat sesuai dengan keluhan kita. Ya, kalau ada sakit lain selain lambung, maka juga dikasih obat sakit lambung. Apa cirinya, Bang? Cirinya adalah obat itu diminum sebelum makan. Biasanya begitu. Jadi ketika kita minum sakit lain dan juga mah bersamaan, maka kita disuruh mengobati mah dulu supaya minum obat bisa, makan bisa. Nah, cuma satu, guys. Ternyata betul obat ini penting ya, tapi ternyata perlu ada tambahan supaya sakit lambung kita tuntas, tidak akan kambuh lagi. Apa itu, Bang? Gini tipnya. Kita setelah saya pelajari, saya coba-coba di ibu saya bagaimana lambungnya biar sehat, dan sudah saya kasih berbagai macam cara menurut orang lain bilang saya lakukan, dan ternyata yang paling ampuh untuk sakit lambung adalah kita buatkan setiap hari. Seperti ini caranya. Kita bikin jamu setiap pagi, kita rebus dengan temulawak segini, satu gini ya. Cirinya temulawak apa? Cirinya ketika warnanya kuningnya seperti ini. Nah, kuning seperti ini. Nah, terus dengan kunir segini, segini. Cirinya apa? Kunir ketika warnanya seperti ini. Nah, beda kan? Nah, coba. Ini kunir, ini temulawak. Nah, tuh, beda kan? Nah, setiap pagi kita rebus air secukupnya. Kalau dalam herbal itu tidak ada takaran yang pas ya. Yang penting tidak kebanyakan. Jadi segini ini kita potong, kita cuci dulu, kita potong kecil, kita rebus, oke? Setelah berwarna, nggak perlu sampai umum terlalu lama, tidak. Setelah berwarna direbus ya. Ya ditambahi sedikit supaya ekstraknya keluar, terus dikasih gula merah ya. Kalau nggak ada ya pakai gula putih nggak apa-apa, tapi diusahakan gula merah, oke? Habis itu kita minum, kita saring, kita minum tidak banyak, guys, setengah gelas saja, minimal setengah gelas. Kalau mau 1 gelas boleh, nggak apa-apa, karena ini jamu sehat ya. Setengah gelas minimal sebelum makan setiap hari. Jadi pagi kita minum setengah gelas sebelum makan, kita siang sebelum makan minum setengah gelas, terus sore juga kita sebelum makan minum setengah gelas. Oke. Terus bagaimana, Bang, dengan obat dari dokter? Nah, nggak masalah. Jamu bersamaan dengan obat dari dokter nggak apa-apa ya. Jadi obat dokter ini adalah menjaga kita cepat dalam menahan rasa sakit. Nggak apa-apa, diminum nggak masalah ya. Maka dengan seperti ini, alhamdulillah, ibu saya berhasil lambungnya sembuh, sehingga ketika lambungnya sembuh ya, penyakit-penyakit yang lain bisa diobatin. Kenapa? Karena sudah bisa makan obat, sudah bisa makan normal, apa yang seharusnya makanan yang sehat apa gitu. Oke. Terus kenapa, Bang, kok harus temulawak dan kunir? Nah, ternyata gampangnya, mudahnya seperti ini. Temulawak ini adalah menjaga
daya tahan tubuh kita, untuk memerangi infeksi dalam lambung kita. Dan kunir ini adalah antiseptik alami yang melapisi luka dalam lambung kita, sehingga kita aman kalau kita makan. Oke, mungkin itu mari tip yang sederhana ini yang sudah saya uji dan saya coba kepada ibu saya sendiri, dan hari ini alhamdulillah sehat, berhasil. Semoga menjadi pengalaman saudaraku semua, sehingga saudaraku semua di tahun 2021 ini bisa menjaga keluarganya, juga saudaranya dengan sehat, lampunya sehat. Oke, semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Barangkali ada kurang lebihnya silahkan komen, dan jangan lupa kalau suka dengan konten video ini, mari kita berpikir bersama untuk kesehatannya keluarga. Silahkan tombol lonceng dan subscribe di bawah ini untuk melihat bagaimana saya memberikan edukasi ringan setiap hari. Oke, mungkin ini semoga doa dan harapan kita semua bisa dikabulkan oleh Allah SWT. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.